Bayangkan Bapak Ibu, jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah sunyi, kipas berputar pelan. Tapi mata masih terbuka lebar. Padahal tubuh lelah dan pikiran ingin tenang. Namun kantuk tak kunjung datang. Banyak yang langsung menyalahkan usia atau stres. Padahal penyebabnya sering tersembunyi di meja makan malam kita sendiri. Satu perubahan kecil pada menu makan malam bisa membuat Bapak Ibu tertidur pulas tanpa obat. Dan yang mengejutkan, bahan rahasianya justru ada di dapur rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter yang telah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan sulit tidur, lelah setiap pagi, dan kehilangan semangat hidup. Namun setelah saya ubah satu hal sederhana, yaitu menu makan malam mereka, hasilnya menakjubkan. Hari ini saya ingin membagikan rahasia yang sama kepada Bapak Ibu, cara alami untuk mengembalikan tidur nyenyak tanpa obat kimia. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami susah tidur, tulis di komentar. Saya juga. Saya teringat seorang pasien saya di Jakarta, namanya Pak Surya, usianya 68 tahun. Beliau masih aktif sebagai pengemudi ojek online, berangkat pagi, pulang malam. Setiap hari ia makan malam setelah jam 8. Biasanya dengan nasi putih, ayam goreng, sambal, dan segelas teh manis. Katanya supaya kenyang dan cepat tidur. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap malam, jam 2 dini hari, ia selalu terbangun. Kadang karena haus, kadang karena perut terasa panas, dan setelah itu sulit sekali untuk kembali tidur. Keesokan harinya tubuhnya lemas, kepala berat, emosinya mudah tersulut, bahkan tekanan darahnya naik turun tanpa sebab yang jelas. Ia mengira ini tanda penuaan biasa, padahal bukan. Setelah saya periksa lebih dalam, tidak ada kelainan di jantung atau otak. Yang salah ternyata ada di piring makan malamnya sendiri. Saya jelaskan padanya bahwa tubuh lansia bekerja lebih lambat dari dulu. Pencernaan tidak sekuat usia muda. Kalau makan berat, pedas, atau berminyak terlalu malam, tubuh sibuk mencerna saat seharusnya beristirahat. Akibatnya hormon tidur tidak sempat diproduksi. Saya yakin banyak di antara Bapak Ibu yang juga merasakan hal seperti Pak Surya. Pernahkah Bapak Ibu bangun tengah malam tanpa tahu sebabnya? Jangan buru-buru mencari obat. Mungkin jawabannya ada di kebiasaan makan malam kita sendiri. Bapak Ibu, setelah usia 50 tahun, tubuh kita mulai mengalami perubahan halus yang sering tidak disadari. Produksi hormon tidur, yaitu melatonin, menurun sedikit demi sedikit setiap tahun. Begitu juga dengan enzim pencernaan di lambung yang jumlahnya semakin sedikit. Akibatnya, makanan yang dulu mudah dicerna, kini bisa terasa berat dan membuat tubuh bekerja lembur di malam hari. Padahal saat malam tiba, tubuh seharusnya masuk ke mode pemulihan, ibarat rumah yang lampunya dimatikan satu persatu agar bisa istirahat. Tetapi, kalau kita mengisi perut dengan makanan berat, pedas, atau berminyak, tubuh justru sibuk memadamkan api pencernaan. Hormon tidur pun tidak sempat terbentuk sempurna. Tidur nyenyak itu ibarat orkestra. Untuk menghasilkan harmoni, semua bagian tubuh harus tenang. Otot rileks, pencernaan ringan, dan otak berada dalam keadaan seimbang. Maka dari itu, apa yang Bapak Ibu makan malam akan sangat menentukan bagaimana tubuh bisa memproduksi hormon yang menenangkan pikiran. Inilah sebabnya pola makan malam menjadi kunci penting bagi kesehatan lansia. Bukan hanya untuk tidur, tapi juga untuk menjaga tekanan darah, gula, dan daya tahan tubuh agar stabil. Dari pengalaman saya mendampingi banyak pasien lansia, kesalahan terbesar justru sering terjadi di meja makan malam. Banyak yang berpikir, selama makan mereka tidak berlebihan, pasti aman. Padahal tidak sesederhana itu. Kesalahan pertama, makan terlalu malam. Banyak Bapak Ibu baru makan setelah syalat Isya, bahkan ada yang jam 9 malam. Saat itu, lambung seharusnya sudah beristirahat. Akibatnya, tubuh tidak bisa langsung tidur karena masih sibuk mencerna. Kesalahan kedua, menu yang terlalu berat. Nasi putih, mie instan, ayam goreng, sambal pedas. Rasa memang nikmat, tapi garam, minyak, dan cabainya membuat perut terasa panas dan haus tengah malam. Akhirnya, terbangun untuk minum lalu sulit tidur kembali. Kesalahan ketiga, minuman manis seperti teh kental atau kopi di malam hari. Kafein dan kandungan gula yang tinggi menstimulasi otak, bukan menenangkannya. Saya teringat Ibu Sari dari Bandung, 65 tahun, yang setiap malam mengeluh susah tidur.
Setelah saya minta ia mengganti makan malamnya dengan sayur rebus dan sepotong ikan kukus sebelum jam 7 dalam seminggu tidurnya membaik. Kesehatan lansia bukan hanya soal obat dan vitamin, tapi juga tentang itu, kapan dan apa yang kita makan. Karena tubuh yang tenang di malam hari hanya bisa lahir dari perut yang nyaman. Bapak Ibu, setelah memahami kesalahan umum tadi, sekarang mari kita ubah arah dengan 3 syarat sederhana, agar makan malam justru menjadi sahabat tidur. Yang pertama, pilih makanan yang lembut dan mudah dicerna. Tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu untuk mengolah makanan berat seperti gorengan, daging merah, atau sambal pedas. Sup sayur, ikan kukus, atau tempe rebus jauh lebih bersahabat untuk lambung dan menenangkan perut sebelum tidur. Yang kedua, pastikan ada bahan alami yang membantu tubuh memproduksi hormon tidur, seperti magnesium, kalsium, dan triptofan. Zat-zat ini berfungsi menenangkan saraf dan merelaksasi otot, membantu otak beralih ke mode istirahat alami. Yang ketiga, perhatikan waktunya. Makan malam sebaiknya selesai sebelum pukul 7, dan bila ingin camilan ringan nikmati 1 porsi kecil makanan hangat 1 hingga 2 jam sebelum tidur. 3 syarat ini sederhana, tapi efeknya luar biasa. Jika terpenuhi, tubuh akan lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan kantuk datang secara alami, tanpa obat. Setelah ini, saya akan tunjukkan 3 makanan ajaib yang memenuhi semua syarat tersebut dan semuanya mudah ditemukan di pasar dekat rumah. Bapak Ibu mungkin tidak menyangka, buah yang setiap hari kita lihat di pasar ini justru menyimpan rahasia besar untuk tidur nyenyak. Ya, pisang, buah sederhana yang sering diremehkan. Padahal bagi banyak lansia, pisang bisa menjadi obat tidur alami tanpa efek samping. Saya teringat Ibu Rini, 63 tahun dari Bandung. Beliau sering mengeluh susah tidur. Bahkan setelah minum teh hangat pun matanya tetap segar. Setelah saya sarankan makan 1 buah pisang matang sekitar 2 jam setelah makan malam, hasilnya luar biasa. Hanya dalam 10 hari, beliau mulai bisa tidur lebih cepat, jarang terbangun di tengah malam, dan bangun pagi dengan tubuh lebih ringan. Rahasia pisang terletak pada 3 hal. Kandungan magnesium untuk merilekskan otot, kalium untuk menenangkan saraf, dan triptofan sebagai bahan alami pembentuk hormon tidur. Ketiganya bekerja seperti tim yang menenangkan tubuh tanpa membuat ketergantungan. Pisang yang sudah matang sempurna, kulitnya kuning dengan bintik coklat, mengandung kadar triptofan lebih tinggi dan justru lebih baik. Cara menikmatinya pun mudah. Bapak Ibu bisa memanggang pisang sebentar tanpa minyak selama 5 menit, atau menumis ringan di wajan kering agar lebih manis dan mudah dicerna. Jika ingin variasi, tambahkan sedikit almond cincang di atasnya untuk efek relaksasi ganda. Coba perhatikan, buah yang selama ini kita anggap biasa, ternyata bisa membantu kesehatan lansia jauh lebih menyeluruh dari perut, pikiran, hingga kualitas tidur. Tapi jangan berhenti di sini, karena bahan berikutnya bisa memperkuat efek pisang bahkan 2 kali lipat. Bapak Ibu pasti sering mendengar nasihat lama, minumlah segelas susu hangat sebelum tidur. Banyak yang menganggap itu hanya kebiasaan orang tua zaman dulu, padahal secara ilmiah, susu hangat memang memiliki kekuatan besar untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Saya masih ingat Pak Umar, 70 tahun dari Yogyakarta. Setiap malam ia sulit tidur dan selalu terbangun pukul 3 pagi. Setelah saya sarankan untuk minum 200 ml susu hangat sekitar pukul 9 malam, ia mulai tidur lebih cepat. 2 minggu kemudian, tekanan darahnya stabil, dan ia merasa tubuhnya lebih segar setiap bangun pagi. Susu mengandung protein kasein yang dicerna perlahan dan melepaskan triptofan secara bertahap sepanjang malam. Inilah yang membantu tubuh terus memproduksi hormon tidur tanpa terputus. Selain itu, kalsium dalam susu membantu otak mengubah triptofan menjadi melatonin, zat yang membuat kita mengantuk secara alami. Minum susu hangat juga memperlancar sirkulasi darah dan membuat perut terasa nyaman. Untuk menambah efeknya, Bapak Ibu bisa mencampurkan 1 sendok teh madu murni. Glukosa alami dalam madu membantu triptofan lebih mudah masuk ke otak. Bagi yang tidak cocok dengan laktosa, pilih susu bebas laktosa atau yogurt tawar yang lebih ringan. Segelas susu hangat bukan hanya menenangkan malam, ia juga membantu memperkuat tulang, daya tahan tubuh, dan kesehatan lansia secara menyeluruh. Tapi masih ada 1 bahan lagi, yang diam-diam bekerja langsung ke otak lebih kuat daripada susu dan pisang bila dikombinasikan dengan tepat. Banyak orang mengenal kenari sebagai kacang mahal untuk kue, padahal di balik bentuknya yang mirip otak itu, tersimpan rahasia besar bagi kualitas tidur. Kenari bukan sekadar camilan.
melainkan bisa disebut pabrik kecil penghasil hormon tidur alami. Saya masih ingat Ibu Sumarni, 72 tahun dari Surabaya. Beliau sering terbangun pukul 2 atau 3 pagi, lalu sulit tidur lagi. Setelah saya sarankan makan 4-6 butir kenari sekitar jam 8 malam, perubahan yang terjadi sungguh luar biasa. Dalam 3 minggu, ia tidur sampai pagi tanpa terbangun. Pikirannya lebih jernih, dan rasa kantuk di siang hari hilang. Kenari mengandung melatonin alami, hormon yang langsung bekerja memberi sinyal tidur kepada otak. Selain itu, lemak sehat omega 3 di dalamnya membantu memperlancar aliran darah ke otak, sehingga oksigen dan hormon tidur bisa bekerja lebih efektif. Kandungan triptofan pada kenari bahkan 2 kali lebih tinggi daripada pisang. Dan proteinnya membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang malam. Tak hanya untuk tidur, kenari juga menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Lemak tak jenuhnya menurunkan kolesterol jahat, sementara vitamin E di dalamnya menjaga fungsi otak tetap tajam dan fokus. Cara paling aman menikmatinya adalah dengan memanggang ringan tanpa minyak hingga harum, lalu kunyah perlahan. Jika suka rasa manis, tambahkan 1 sendok teh madu murni agar mudah dicerna. Bapak Ibu, 3 bahan sederhana ini pisang, susu hangat, dan kenari bisa bekerja sama menciptakan tidur senyaman masa muda. Tapi rahasianya ada di cara menggabungkannya. Mari saya tunjukkan kombinasi yang paling efektif untuk kesehatan lansia. Bapak Ibu tidak perlu mencari resep rumit. 3 bahan sederhana tadi bisa digabung menjadi kombinasi lezat dan sangat efektif untuk membantu tidur nyenyak. Yang pertama adalah smoothie pisang dan susu hangat. Cukup blender 1 buah pisang matang dengan 200 ml susu, lalu hangatkan sebentar sebelum diminum. Kombinasi ini memberi tubuh pasokan triptofan dan kalsium secara bertahap, membuat pikiran perlahan tenang. Bagi yang ingin variasi, coba kenari dan madu sebagai camilan malam. Hancurkan 4 atau 5 butir kenari panggang, tambahkan 1 sendok teh madu murni, aduk perlahan, lalu nikmati sebelum jam 9 malam. Glukosa alami dari madu membantu membawa triptofan menuju otak, sementara kenari memberi efek relaksasi menyeluruh. Atau, bagi yang ingin suasana lebih lembut, seduh 1 kantong teh chamomile ke dalam segelas susu hangat. Aroma lembutnya membuat tubuh cepat merasa tenang, apalagi bila diminum sambil memperlambat napas. Semua kombinasi ini aman, murah, dan bisa dilakukan di rumah tanpa alat khusus. Dan yang paling penting, sangat baik untuk kesehatan lansia, karena membantu tubuh memulihkan energi secara alami. Tetapi ada satu rahasia yang menentukan keberhasilannya. Waktu kapan diminum dan kapan dimakan, yang akan saya jelaskan di rencana 3 hari berikut ini. Bapak Ibu sering bertanya kepada saya, "Dokter, kalau saya mulai malam ini, kapan saya bisa merasakan perubahan?" Jawabannya, dalam 3 hari saja, asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Saya menyebutnya rencana tidur nyenyak 3 hari sederhana, tapi sangat efektif untuk kesehatan lansia. Hari pertama adalah tahap adaptasi. Tujuannya membuat tubuh lebih ringan dan lambung mulai beristirahat. Sebaiknya makan malam sebelum pukul 7 dengan menu sederhana seperti sayur rebus tahu kukus atau ikan panggang tanpa menghindari sambal dan makanan asin agar tidak haus di malam hari. Lalu, sekitar pukul 9 makan setengah buah pisang matang atau minum segelas susu hangat. Malam pertama ini biasanya tubuh mulai lebih rileks, meski belum langsung tidur panjang. Hari kedua, tubuh mulai menstabilkan ritme. Lakukan pola makan malam yang sama, tapi ganti pisang dan susu menjadi smoothie pisang susu. Blender 1 buah pisang dengan 200 ml susu, hangatkan sedikit, lalu nikmati sebelum pukul 9. Jika mau, tambahkan sedikit kenari cincang untuk efek relaksasi tambahan. Biasanya pada malam kedua, kantuk akan datang lebih cepat, dan waktu terbangun di malam hari berkurang. Hari ketiga adalah puncak perubahan. Makan malam selesai lebih awal, sekitar pukul 6.30. Setelah itu, pukul 8.30 makan 4-6 butir kenari panggang dicampur madu murni. Lalu pukul 9.30, minum segelas susu hangat dengan chamomile. Hasilnya, tidur menjadi lebih dalam, pikiran tenang, dan pagi harinya tubuh terasa segar seperti bertahun-tahun lalu. 3 hari ini bisa menjadi awal kebiasaan baru yang memperbaiki ritme alami tubuh tanpa obat. Teruskan rutinitas ini dengan disiplin dan Bapak Ibu akan merasakan manfaat jangka panjang untuk kesehatan lansia. Sebelum Bapak Ibu memejamkan mata malam ini, luangkan 1 menit saja untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Langkah kecil ini akan membantu efek dari makanan tidur tadi bekerja lebih sempurna. Pertama, pastikan kamar tidur tenang, sejuk, dan redup.
Suhu ideal sekitar 18-20 derajat Celcius dengan pencahayaan lembut atau lampu tidur kecil. Hindari menatap layar ponsel atau televisi 1 jam sebelum tidur karena cahaya biru bisa menghambat produksi hormon tidur. Kedua, duduklah di tepi tempat tidur. Tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan 6 detik. Lakukan 3 kali. Tubuh akan terasa lebih ringan, detak jantung melambat, dan pikiran semakin tenang. Ketiga, sebelum berbaring, minumlah 1 atau 2 teguk air hangat. Lalu ucapkan rasa syukur atas 3 hal kecil hari ini. Kebiasaan sederhana ini menenangkan hati dan membantu tidur lebih dalam. Bagi kesehatan lansia, tidur yang tenang bukan sekadar istirahat, tapi juga cara tubuh memperbaiki dirinya sendiri setiap malam. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap tubuh memiliki kondisi berbeda. Karena itu, penting untuk menyesuaikan kebiasaan tidur sehat ini dengan keadaan masing-masing agar tetap aman bagi kesehatan lansia. Bagi yang memiliki diabetes, pisang tetap boleh dikonsumsi tapi cukup setengah buah saja dan pilih yang tidak terlalu matang. Hindari madu tambahan bila kadar gula sedang tinggi. Untuk Bapak Ibu dengan gangguan ginjal, perhatikan kandungan kalium pada pisang dan kenari, dan sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Jika Bapak Ibu tidak cocok dengan susu sapi, pilihlah susu bebas laktosa atau yogurt tawar agar perut tetap nyaman. Sedangkan bagi yang alergi kacang, kenari bisa diganti dengan almond atau biji labu yang lebih ringan. Kuncinya bukan pada kesempurnaan tapi pada keseimbangan. Ubah sedikit demi sedikit sesuai kemampuan tubuh, dan tetap pantau tekanan darah serta gula darah secara berkala. Ingatlah, yang terpenting dari semua ini bukan hanya tidur nyenyak, tetapi juga menjaga tubuh tetap aman, tenang, dan selaras dengan kebutuhan setiap individu dalam menjaga kesehatan lansia. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut berbagi semangat. Tulis di kolom komentar, Bapak Ibu berasal dari kota mana dan usia berapa, supaya saya bisa menyapa di video berikutnya. Kalau malam ini Bapak Ibu berencana mencoba rencana tidur 3 hari yang tadi kita bahas, tulis 1 kata sederhana. Nyenyak. Kata itu bukan hanya komentar, tapi tanda bahwa Bapak Ibu sedang memulai langkah baru untuk kesehatan diri sendiri. Mari kita bangun komunitas lansia Indonesia yang saling mendukung. Setiap pengalaman yang Bapak Ibu bagikan akan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk ikut menjaga kesehatan lansia dan menemukan kembali tidur yang damai tanpa obat. Bapak Ibu sering mengirim pertanyaan yang sangat bagus, dan beberapa di antaranya sering sekali muncul. Jadi izinkan saya menjawab 5 yang paling umum. Pertama, banyak yang bertanya apakah pisang bisa diganti dengan buah lain. Bisa, asalkan tetap mengandung magnesium dan triptofan, misalnya alpukat atau pepaya matang. Tapi efeknya tidak sekuat pisang. Kedua, apakah makan malam seperti ini bisa membuat berat badan naik? Tidak, selama porsinya wajar dan dilakukan sebelum jam 9 malam. Tidur cukup membantu menyeimbangkan hormon pengatur nafsu makan. Ketiga, bagi yang tekanan darahnya sering naik, jangan tambahkan garam atau sambal pada makan malam, dan hindari makanan asin agar tidur tetap tenang. Keempat, untuk lambung yang sensitif, pilih pisang matang penuh dan susu hangat yang rendah lemak, karena lebih lembut di perut. Kelima, kalau tidak suka susu, bisa diganti dengan yogurt tawar atau susu kedelai tanpa gula. Hasilnya tetap baik untuk kesehatan lansia. Semoga jawaban ini membantu Bapak Ibu menjalani kebiasaan baru dengan lebih yakin. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin berikan 1 pesan terakhir yang akan mengikat semua kebiasaan ini menjadi kekuatan baru untuk tubuh dan hati. Bapak Ibu yang saya hormati, tidur nyenyak bukan sekadar tanda tubuh lelah, tetapi juga hadiah dari tubuh yang tenang dan hati yang bersyukur. Ketika kita memperlakukan tubuh dengan lembut melalui makanan hangat, waktu yang tepat, dan pikiran yang damai, tubuh pun akan menjawab dengan istirahat yang sempurna. Selama lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia, saya melihat satu pola yang sama. Mereka yang mampu tidur nyenyak setiap malam bukan karena minum obat mahal, tapi karena menjaga kebiasaan kecil dengan konsisten. Hanya dengan 3 bahan sederhana, pisang, susu hangat, dan kenari, tubuh bisa memulihkan dirinya sendiri, tekanan darah menjadi stabil, pikiran jernih, dan energi pagi terasa seperti masa muda kembali. Mulailah malam ini, bukan besok. Siapkan segelas susu hangat, sepotong pisang, atau beberapa butir kenari. Nikmati dengan tenang, tanpa terburu-buru, sambil berterima kasih pada tubuh yang masih setia bekerja untuk kita. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga atau teman di grup WhatsApp agar lebih banyak orang bisa menikmati tidur nyenyak tanpa obat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Jagalah tidur, karena di sanalah awal dari kesehatan sejati para lansia.